Dan pada akhirnya juga ada elemen adanya keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata ini. Halo kawan-kawan, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik. Kali ini saya akan bicara tentang yang dinamakan CBT atau Community Based Tourism. Atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai wisata berbasis kemasyarakatan. Apa ini? Saya yakin kawan-kawan sering mendengar istilah ini, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Tapi kalau kita ngomong soal CBT ini, yang biasanya kita dengar adalah bahwa CBT itu wisata yang bentuknya adalah orang-orang kota atau orang-orang kaya datang ke masyarakat dan kemudian tinggal menginap di masyarakat dalam homestay atau sejenisnya, dan kemudian dari situ masyarakat mendapat keuntungan. Ya, tidak ada yang salah dengan itu. Kalau kita Google, banyak definisi yang menyatakan seperti itu, dan kesannya secara umum ya memang seperti itu. Tapi ada penjelasan yang lebih mendetil tentang community based tourism yang kita bicarakan kali ini. Apa itu? Community based tourism itu pada dasarnya adalah sebuah kegiatan wisata yang pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri dan selalu ada penekanan pada kelestarian alam agar alam tetap bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan untuk tourism, dan pada akhirnya juga ada elemen adanya keuntungan ekonomi dari kegiatan wisata ini. Kira-kira begitulah yang dinamakan community based tourism itu. Dan kalau kita mau menggunakan konsep yang lazim, kita bisa merujuk ke satu konsep yang disebut triple bottom line. Triple bottom line ini adalah satu konsep yang awalnya kalau nggak salah dari bidang akuntansi ya, yang menyatakan bahwa ada 3 elemen, 3 bottom lines yang kita perlu perhatikan. Yang pertama adalah social element atau masyarakatnya. Yang kedua ada elemen environment atau environmental element, dan ketiga ada financial element. Atau kalau kita menggunakan istilah yang lebih lazim, ada people, yang kedua ada planet, dan yang ketiga ada profit. Dan inilah yang menjadi kerangka utama ketika kita berbicara tentang community based tourism itu. Dan kalau 3 hal ini tadi kita bicarakan secara lebih simpel lagi, kita bisa menyatakan bahwa triple bottom line itu pada intinya adalah people and planet before profit. Dan inilah yang menjadi jiwa dari community based tourism itu. Kita memberdayakan masyarakat, memperhatikan kepentingan masyarakat. Yang kedua, memperhatikan kepentingan lingkungan, terutama kelestarian dan keberlanjutan lingkungan, karena ini juga berdampak ke masyarakat. Dan kalau 2 hal ini bisa dilaksanakan, baru kita bicara tentang profit, mengambil keuntungan dari pemanfaatan alam itu tadi. Jadi tidak harus berupa orang kota, orang kaya datang ke desa, ke tempatnya orang-orang desa yang hidup lebih sederhana, dibayangkan begitu, dan kemudian menginap dan menjalani kehidupan masyarakat, dan akhirnya masyarakat mendapat manfaat dari itu, mendapat profit dari itu. Tidak harus seperti itu, tapi itu bisa. Kalau kita menggunakan satu contoh, di Malang ini ada yang namanya, banyak contohnya ya di Malang ya, tapi satu saja yang saya gunakan sebagai contoh, yaitu pengelolaan Pantai Tiga Warna. Pantai Tiga Warna ini ada di kawasan Malang Selatan, dan di pantai ini satu hal yang paling disoroti orang adalah bahwa pengelolaannya dikerjakan sendiri oleh masyarakat. Ada semacam paguyuban warga gitu, warga desa sekitar yang mengelola pantai ini, dan semua elemen yang ada di pantai itu termasuk hutan bakau, terus
pantai-pantai yang lainnya itulah ada satu barisan pantai gitu. Yaitu yang pertama, masyarakat yang mengelola sendiri. Masyarakat terberdayakan di sana. Mereka menjalankan itu sendiri dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Dan kedua, ada perhatian yang sangat besar kepada kelestarian alam. Contohnya adalah ketika kita berangkat ke Pantai Tiga Warna itu, akan memasuki wilayahnya, kita akan diminta menunjukkan isi tas kita untuk melihat potensi sampah yang ada di sana itu apa saja. Apakah kita punya botol aqua, apakah kita punya roti yang bungkusnya plastik, apakah kita membawa Indomie dan lain sebagainya. Potensi sampah tadi akan ditulis di sebuah semacam buku gitu ya, untuk mencatat orang seperti saya, orang A memiliki potensi sampah A, B, C, D. Setelah dicatat potensi sampahnya, orang itu bisa pergi menikmati pantai, dan menikmati pantai ini pun ada batasannya. Dalam 2 jam hanya boleh ada sekitar 100 orang yang ada di Pantai Tiga Warna itu. Setelah 2 jam dia akan digiring oleh guide yang merupakan warga lokal untuk ke tempat yang lainnya. Itu dilakukan agar tidak terlalu banyak orang yang ada di pantai ini dan berpotensi melakukan kerusakan atau menyebabkan kerusakan meskipun tidak disengaja ya. Dan itu terakhir, setelah kita keluar dari kawasan pantai dan sebelum meninggalkan lokasi, kita akan diperiksa lagi ke posko yang pertama tadi untuk mengetahui potensi sampah yang tadi mana. Kalau saya tadi membawa botol aqua, itu kan potensi sampah. Ketika keluar, saya harus menunjukkan lagi botol aqua itu untuk menunjukkan bahwa saya tadi membawa potensi sampah dan sekarang membawa sampah tadi keluar, tidak mengotori pantai yang barusan kita kunjungi. Kalau tadi saya berangkat membawa bungkus mie instan, membawa 1 bungkus mie instan, kalaupun keluar, saya harus tetap membawa bungkus mie instannya, meskipun saya makan mie instannya di dalam ya. Itu yang terjadi. Dan terakhir, dari kegiatan ini tadi, kegiatan wisata yang dikelola dengan baik oleh masyarakat dan dengan mempertimbangkan kelestarian alam ini, ada keuntungan finansial, ada profit yang diperoleh oleh masyarakatnya. Dan profit itu tadi akhirnya juga membahagiakan masyarakat sekitar yang akhirnya bisa mendapatkan dana sekian banyaknya gitu setiap hari. Jadi itu satu contoh pengelolaan wisata berbasis masyarakat yang bisa kita lihat dan kita amati, dan harapannya bisa kita praktekkan di tempat-tempat lain. Nah, dengan begitu, wisata tidak akan menjadi sesuatu yang hanya menyenangkan manusianya, terutama manusia yang dari jauh, tapi juga bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar dan tidak merusak alam dan juga memberdayakan masyarakat lokal. Itu satu contoh tentang community-based tourism. Ingat prinsip utamanya, community-based tourism terdiri dari pemberdayaan masyarakat, perhatian terhadap kelestarian alam, dan adanya keuntungan yang didapatkan dari ini. Atau menggunakan prinsip triple bottom line, people and planet before profit. Demikian dari saya, terima kasih. Bye.